Baik, hari ini kita melaksanakan ujian akhir semester. Mata kuliah apa? Media. Oke, media pembelajaran berbasis TIK, dan ini di kelas mana? Kelas 1 2020. Oke. Oke, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia IKIP. Siliwangi. Ya, oke. Ada berapa karya di sini? Ada 7 karya ya, dari 7 kelompok. Iya, baik. Saya secara tepat ke masing-masing coba perlihatkan. Ayo, kita pamerin. Ya. Ya. Oke. Oke. Baik, dan saya akan mengunjungi setiap kelompok untuk lebih jelasnya. Siap? Oke, saya ke sini dulu deh ya. Silakan. Terlihat siapa ini muka-mukanya? Ya, ada siapa aja di sini? Perkenalkan nama saya Muhammad Zulfikar. Perkenalkan nama saya Muhammad Sedi Asidi. Perkenalkan nama saya Abdul Rahman Rian. Perkenalkan nama saya Sahdan Azkiawan. Ya, Perkenalkan nama saya Wadia Pudeani. ya lebih keras ya nanti. Oke. Bicaranya. Yang lain boleh senyap dulu ya. Oke. Ada apa ini? Jadi kelompok kami itu ngambil media pembelajaran tuh yang bernama Peta Harta Karun. Peta harta karun. Ya, baik. Gimana cara mainnya? Coba. Jadi tadi kan ini hostnya. Terus misalnya kalau udah di scan satu muridnya, kita bisa langsung klik start gamenya. Iya. Nah terus di sini bakal kelihatan. Dan di sini tampilan untuk soalnya seperti ini ya Pak. Iya, oke. Apabila kita menjawab salah, di sininya juga tidak bakal maju. Oke, baik. Jadi terintegrasi ya. 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 Ini salah lagi. Kalian Ya, harus tahu yang benar dong ya. yang ini. Ya. Nah Nah, kalau benar nanti nanti juga akan maju. Akan bergerak. Oke, satu lagi coba. Oke, boleh dibaca soalnya apa? Yang keras. Tujuan utama. pertama tujuan utama penulisan teks deskripsi adalah Ya. Tujuan utamanya yaitu adalah agar pembaca seolah dapat melihat, mendengar, atau merasakan langsung apa yang digambarkan. Ya. Nih, Nah, coba dijawab betul. Maka kemana sabinya ini? bakal ke nomor 3 Oh, ke halang. sama Ya ini. udah. Nah. Oke, baik. Tuh ini udah pindah ke nomor 3. Kalau salah akan stuck. Oke, harta karunnya berupa apa ini? Nanti? Nanti ada sebuah reward dari para guru untuk kelompok yang dapat mencapai di akhir titik nanti. Oke, baik. Selain itu juga kami Udah menyiapkan untuk media pembelajaran yang offline-nya. Contohnya seperti ini. Nanti Ya. setiap kelompok akan dikasih sebuah peta. Ya. Nanti Coba dibuka dong. Ya. nanti pas dibuka tuh ini nanti ada peta. Lalu di sini ada titik. Di Ya. mana titik ini tuh menunjukkan si surat ini. Oh, itu mah Nanti- denah rumah. Beda ternyata. Kenapa itu? Ini sebuah gambaran. Gambaran, Kalau ini kan bentuk digitalnya. Oh, Nanti kan gitu. kita ngambil tuh antara di ruangan atau di luar sekolah. Ya, baik. Dan titik ini tuh kita akan menyimpan sebuah amplop ini. Dan di amplop ini terdapat soal untuk dijawab. Ya, baik. selain itu juga di Coba lihat soalnya, maaf. Ya. Lihat soalnya. Oke. Teks yang berisi gambaran. Oke, ya baik. Selain itu juga di sini juga sudah ada keterangannya. Nah, Oke. keterangannya itu semuanya ada 10 soal. Oke, 1 menit lagi ya. Ya. Dan harus dijawab. Nah, Jika siswa belum menemukan 10 soal itu, kita harus menemukannya terlebih dahulu semuanya, lalu Ya. siswa harus menjawab semua pertanyaannya dengan benar. Oke, Apabila baik. salah, mungkin nanti juga di akhir kita akan mengevaluasi siswa-siswa tentang apa yang mereka tidak pahami. Nah, mungkin Ya. seperti itu. oke, baik. Terima kasih. Ya, ini kelompok 5 ya kalau nggak salah barusan. Oke, kelompok 5 membuat peta harta karun. Oke, teman-teman boleh kasih plus dulu buat kelompok 2 dan kelompok 5. Ya. Oke,
Oke, berikutnya ada kelompok berapa ini? Oke, kelompok 6. Siapa aja? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Kafiar Rasyadin. Oke. NIM 25210013. Oke, lanjut aja. Hmm. 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 Kenalkan nama saya Siri Ayu. Oke. Itu Pak, sebelumnya kami di sini dari kelompok 6 Iya. berhasil membuat game interaktif untuk media pembelajaran berbasis digital juga berbentuk fisiknya juga kita telah berhasil. Di sini kami ada namanya game interaktif Monosi. Oke, ada apa aja Monopoli ini? edukasi tech ekosistem. Nah ini tuh tampilan awalnya Bapak dalam Baik. game. Nah setelah masuk tampilannya akan gini. Terus, nah ini Bapak. Ini tuh game Monopoly. Iya. Nah nah misalkan dalam tampilan pertama kita itu akan memasukkan nama kelas. Misalkan kelas A1. Mulai petualangan. Nah, di sini ada agen buku panduannya, cara bermain, aturan skor dan poin, dan mekanisme menjawab dan aturan menang kalahnya. Dijelaskan di tampilan kedua ini. Oke, yang lain ada lagi yang mau menjelaskan ada apa aja? Boleh? Yang lain? Ya. Kombinasi tim pemain, jadi tergantung di kelasnya tuh ada berapa kelompok. Nah karena ini ada 6 kelompok, jadi Ya. kita pilihnya yang 6 kelompok. Nah ini tampilannya. Masuk ke Tapi Teks eksposisi ya. sebelumnya ada materi di sebelah sini. Oke, boleh. Jadi klik dulu di sini. Nanti siswanya harus membaca dulu materinya di sini apa aja. Dipahami terlebih dahulu. Sudah dipahami, sekarang kita mulai gamenya. Kocok dadu. mulai dengan masuk dadu Bapak. Iya. Nah ini kartu kesempatan. Jadi ini tuh kayak nanti dapat poin plus kalau misalnya nggak dapat soal gitu. Oke, baik. Nanti kocok lagi. Ini juga bakal dapat poin plusnya tuh 15. Oke. Nah ini juga kita ada soal esai. Oh ya, soal esai ya. Iya, jadi siswa tuh harus menjawabnya gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa jawab, nanti ada kunci jawabannya Oke, di baik. sini. Ya, oke teman-teman. Kerjain apa aja nih masing-masing? Coba. Oke, masing-masing ngerjain apa aja? Ya, dari kelompok kami Ya. udah cukup kompeten dalam Ya. kerjasama untuk membuat game Nah. interaktif ini. Ya. Dari setiap anggota kelompok juga mereka mempunyai impact antisipasi atau impact Iya. yang sangat besar bagi keberlangsungannya atau Buku panduannya? Ini juga Ya, buku silakan panduan lanjutkan. kita buat Ya. untuk apabila siswa bisa membaca dengan cara bermainnya. Ya, baik. Oke, buku panduannya ya. Untuk fisiknya. Ya, nanti link aksesnya tolong dikumpulkan ya, teman-teman semua. Baik, ada lagi? Udah ya? Oh, untuk fisiknya. Ini Coba. hampir sama seperti di dalam web tersebut. Nanti setiap anggota akan mengecek dadu untuk mendapatkan poin. Iya. Nanti dimulai dari sini. dari sini 3 maju ke sini. dapat 2, 3. Nah untuk soal ketiga kita akan melihat dari sini. Iya, oh, oke. Baik. Nah untuk soal ketiga berbentuk esai. Jadi setiap anggota yang mendapatkan soal tersebut harus menjawab. Oke, baik. Ini untuk kelas berapa? Untuk kelas 1 SMA. Oh, untuk kelas 1 SMA. Ini tuh kelompok berapa? 6. Kalau untuk kelompok 5 barusan untuk kelas berapa? Kelas 7 SMP ya. Dengan materi apa barusan tuh? Maaf. Teks deskripsi. Teks deskripsi. Ini teks eksposisi. Baik. Terima kasih. Kelompok 1 ada siapa aja? Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Baris Nuralin dengan nomor
NIM 25210043. Oke, langsung nama aja ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Revalina Putri. Oke. Ya, terus ada siapa Saya lagi? Reva Irfan Aurelia. Mm-mm. Saya Meliansyah. Saya Septia Sapitri. Oke, barusan memperkenalkan media pantun challenge ya. Baik. Oke, pantun challenge. Oke, tantangan pantun ya. Ya. Oke, tantangan pantun itu boleh dijelaskan secara ringkas apa aja ini tuh. Jadi kita tuh ada pantun challenge. Di dalamnya itu ada beberapa level, yaitu ada 4 level. Yang pertama ada susun pantun rusak. Jadi Ya. kita tuh punya dari masing-masing kelompok tuh punya koin. Kita bakal kasih koinnya untuk setiap kelompoknya. Oke. Ya. Satu kelompoknya tuh 2 sampai 3 koin nyawa. Iya. Kalau misalnya mereka menjawab salah, pasti koinnya itu berkurang 1 dari masing-masing Iya. kelompoknya. Iya. Nah, contoh permainannya itu kayak kita tuh bakal ngacak si pantunnya, terus Iya. dari masing-masing kelompoknya itu ketuanya maju untuk menghafal pantunnya. Jadi nanti tuh ketua kelompoknya tuh maju untuk menghafal pantun yang belum diacak selama 1 menit. Setelah itu ketua kelompoknya balik ke kelompoknya membacakan pantunnya selama 10 detik. Setelah itu setiap kelompoknya ngambil pantun yang sudah diacak ini. Iya. Nah ini pantunnya udah diacak. Mhm. Nanti disusunnya siapa cepat berarti dia yang menang. Iya, oke. Lalu ada juga pantun emoji. Jadi nanti tuh dikocok emojinya, dibalikin gini. Perwakilan kelompok tuh ngambil. Nanti kalau misalkan dapat yang emoji marah, berarti kelompok mereka membuat pantun Tentang kemarahan. Iya, tentang kemarahan ini. Oke. Eh, Oke, saya boleh cek versi digitalnya gimana coba? Nah, ini buat contoh yang Hmm. emoji ya, Pak. Iya, oke. Nah, di sini kita ada pantunnya. Mhm. Nah, misal di sini kita pencet seperti ini. Nanti kan berputar. Oke. Nah, di sini muncul pantunnya. Nah, di sini ada emojinya. Mhm. Oh, dijawab sesuai Ya. dengan. ya. Sesuai emoji. Mhm. Nah, misal ini contohnya. Ini sesuai emoji. Berarti kan ini hatiku sedih Iya. mengenang masa lalu, kenangan indah ini tinggal cerita. Ya. Nah, itu kan termasuk ke pantun sedih ya, Pak. Iya. Nah, berarti saya akan mengklik yang emoji sedih. nangis. Emoji sedih. Nah, Oke. nanti si poinnya di sini tercantum. Ah, Nah, jika sudah terjawab 1 nanti menjadi 2 berkurang soalnya. ya. Nah, di sini ada waktunya juga. Jadi di sini juga bisa ada cepat-cepat waktu, Pak. Iya, baik. Untuk kelas berapa ini? Pantun challenge ini? Sampai kelas 7. SMP kelas 7. 7. Kita lihat panduannya boleh? Boleh. Ya, panduannya. Ini buat Oke. Ini panduannya ya. Nah, silakan dibukukan ya ini ya. ya ini Pak. Ah. Ah. Oh, sudah dibukukan ya. Sudah. Oke, baik. Sudah dibukukan. Oh, panduannya juga sudah diupload ya untuk dikumpulkan ya. Sudah Pak. Oke, terima kasih. Kelompok berapa ini? Aduh, maaf. Kelompok 1. Ya, kelompok 1 ya. Oke, teman-teman boleh kasih plus dulu untuk kelompok 1. Oke, medianya pantun. Oke, ini kelompok 5 ya. Iya, baik. Sekarang kelompok 4. Kelompok 4 punya apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Ada siapa aja di kelompok 4? Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Hesa Ajin Mutakin. Ya. Perkenalkan nama saya Siti Sulja. Perkenalkan nama saya Muhammad Jidan Al Fariji. Ya. Nama saya Rizli Yulianti. Ya. Kenalkan nama saya Dani Putra Septiana. Oke, hadir semua ya kelompok 4. Alhamdulillah hadir. Hadir semua. Sekarang ada apa di kelompok 4 medianya? Baik, di sini kelompok 4 ada game yang namanya itu ada P2P Media. P2P Media itu tentang
tentang kayak kayak post to post itu. Post to post, oke. Baik, yang lain ada yang mau bantu jelaskan? Silakan. Ya. Menambahkan juga, jadi di setiap sudutnya itu kita tuh menyediakan soal. Jadi Ya. soalnya itu dari yang pertama sampai kelima itu ada yang sulit, ada yang mudah. Iya, tentang soal. Seperti di dalam namanya juga P2P Media itu kita mengambil singkatan yang Ya. dimana dua itu sebagai kiasan kata tu Ya, tuh. ya, jadi post to post Oke, media. post to post. Ya. Ya, coba boleh dilihat dulu. Ya. Ini Pak. Nah, Bisa ini saja. untuk pengenalan profil. Iya, baik. Di sini ada rancangan media pembelajaran. Untuk sasaran peserta didik itu kita mengambil siswa SMP kelas 8 dalam mata pembelajaran bahasa Indonesia, materi puisi. Materi puisi. Oke. Untuk filosofi di sini sudah tertera yang dimana ada warna biru, warna orange dan juga warna hijau. Ya, oke, silakan dilanjutkan penjelasan. Dan di sini juga ada filosofi gambar yang sudah tertera. Ya, baik. Di sini pendahuluan. Nah, apakah cocok di sini juga ya? Kita sudah merancang gitu pembelajaran ini sangat cocok karena membuat siswa itu lebih aktif. Ya, boleh langsung ke Jadi cara lebih penggunaan kritis ya. juga gitu siswa. Baik, terima kasih. Lebih kritis. Ya, cara penggunaannya seperti apa? Boleh disampaikan. Ini P2P Nah, Media. seperti yang di sini sudah tertera, di sini ada media fisiknya Media fisiknya, baik. berbentuk sticky note. Nah, Yang dimana nanti itu sticky note ini itu akan disebar di setiap sudut ruangan ya. menjadi 5 pos. Nah, Siswa itu dibentuk contoh 30 orang 30 orang dibagi menjadi 5 kelompok. ya, oke. Terus? Dalam setiap kelompok itu ada satu perwakilan yang menuju ke pos itu untuk menjawab soal itu, lalu kembali ke kelompoknya untuk mendiskusikan jawaban tersebut Ya, baik. sampai akhir seperti itu. Ya, oke. Di media digitalnya gimana? Untuk media digital kami sudah merancang di sini berbentuk game seperti ini. Oke, game. Baik. Untuk pengeditan bisa di sini untuk nama dan juga avatar. Oh, jadi menggunakan ini karakter ya Ya, betul. untuk pindah satu pos ke pos lain. Di sini kita harus mencari pos-pos yang berisi pertanyaan yang dimana berbentuknya itu avatar bulat seperti ini. Ya. Apabila didekati akan muncul pertanyaan. Ya, baik. Dan setiap pertanyaan itu ada level kognitifnya juga, ada tingkat kesusahan dalam setiap level itu. Oh, oke. Jadi Ya. sama dengan ini yang ditempel. Baik. Nah, Seperti ini kognitifnya juga. ya, baik. Oke, terima kasih kelompok 4 ya. Boleh teman-teman kasih plus dulu buat kelompok 4 ya. Dengan medianya berupa post to post media. Oke, baik. Ya, ini kunjungan saya ke kelompok 2. Oke, ada siapa aja kelompok 2 sekali lagi? Saya Siti Maisol. Saya Muhammad Raihan Haji. Ya. Saya Jihan Salma. Hmm. Saya Mutiara Rasmi. Oke. Muhammad Jamal Izul. Iya, kita punya media apa di sini? Silakan. Oke, kotak warna kejutan. Iya, silakan dijelaskan kotak warna kejutan itu media untuk apa? Boleh. Kotak warna kejutan ini yaitu untuk meningkatkan ketertiban dan pikir kritis untuk siswa SMP ya. Jadi ada buku panduannya di sini sudah tertulis. Nah, ini ada untuk siswa SMP. Lalu sudah ada akses game interaktifnya, jadi langsung diklik juga bisa Iya. untuk buka game sekarang. Nah, di sini bisa karena misalnya belum login nih ya. Di sini sudah ada panduannya untuk login terlebih dahulu. Oke, Nah, login. daftar dengan namanya di sini misalnya Uma dengan perannya siswa. Lalu daftar. Dan di sini sudah bisa langsung login dengan nomor Uma. Login bisa langsung bermain di sini. Selamat datang. Nah, di sini mulai bermain. Bisa dipencet nih, nanti langsung kita Ya. ambil sampel dari sini. Dari misalnya kita ngambil warna hijau dengan nomor 16. 16. Di sini Oke. warna hijau 16. Ya. Diklik
klik. Sudah ada pertanyaannya, yaitu sulit. Berarti analisis bagaimana penggunaan latar alam bisa menjadi simbol dari kondisi psikologi tokoh dalam cerpen, berikan contohnya. Seperti itu. Di sini ada jawabannya nanti. Kalau misalnya kirim jawabannya beres, misalnya jawabannya nanti betul, dapat skor. Kalau tidak, dapat 0 skornya. Di sini ada skor juga. Nah, skor di sini nanti kalian ada peringkatnya juga. Lalu sebelum ke permainan bisa diakses juga materinya. Ya, betul sekali. Di sini ada materi pertama, materi kedua, materi ketiga. Yang lain, dari yang lain ada yang mau disampaikan nggak terkait dengan medianya? Coba apa aja nih yang dikerjakan gitu untuk bikin media ini, teman-teman yang di sini? Bantu bikin media fisiknya. Ya, teman-temannya yang lain apa aja? Jadi ada bagi dua. Bikin fisiknya. Ada yang bentuk digital dan ada bentuk fisiknya. Tentu untuk mata pelajaran cerpen. Di sini ada materinya. Jadi pengertian cerpen, unsur intrigue cerpen, alur ke konflik, sudut pandang, latar belakang, dan amanat dan gaya bahasa dari diksi. Jadi sebelum menjawab pertanyaan itu harus melihat dulu ini. Iya. Kita belajar. Ya. Diharuskan belajar ya. Iya, betul. Ada lagi yang mau disampaikan. Kelompok 2 pengembang ini ya, kotak warna kejutan nih. Pokoknya di sini di kotak warna kejutan pasti ada kejutannya. Benar nggak? Iya, ada kejutannya. Kejutannya tiba-tiba ada goprak. Tiba-tiba ada iya. Ada permen, nanti dikasih jajanan ataupun. Baik. Kelompok 2 ya. Teman-teman boleh kasih aplaus dulu buat kelompok 2. Ya. Silakan lanjutkan. Ini kelompok berapa? 5. Kelompok 5. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di kelompok kita. Baik, sebelum kita mempraktekkan dari game yang kita buat, kita lebih baik kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Khairul Muti Faikar. Lanjut. Nama saya Rizky Dewi Putri. Nama saya Almana Najwa Agustina. Nama saya Nadfa Puspalayul. Nama saya Dinar Alipadianti. Dan kita dari kelompok 5. Sebelum kita masuk ke game yang telah kita buat, ada terlebih dahulu panduan yang harus dijelaskan, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Jadi di sini kita bikin buku panduan secara fisik. Jadi di sini tuh kayak ada kata pengantar. Ada pendahuluan, ada panduan penggunaan sistem, terus ada menu latihan dan materi. Di sini juga dijelaskan kayak bagaimana kalau misalkan kita tuh mencoba aplikasi tersebut, kayak misalkan jawaban yang kurang tepat bagaimana, gitu. Itunya ya. Terus ada kode juga. Nah, terus ada kesimpulan, ada saran pemanfaatan, terus ada tentang kami dan tim pengembang. Nah, terus kami juga membuat versi digitalnya. Baik. Digital juga bisa kayak buku ya Pak. Kayak, jadi kalau di Quick tuh kayak gitu. Ini sama kayak buku. Ada kata pengantar. Buku namun dengan versi digitalnya gitu. Lebih jelas. Ini secara fisik dan ini secara digital. Baik. Versi Bapak. Ya, langsung aja ke permainan ke medianya. Masih ada. Ya. Jadi kalau misalkan orang lain memakai website kami atau aplikasi kami, jadi kami juga udah menyiapkan saran pemanfaatan media. Jadi gimana sih cara menggunainnya sebagai guru gitu, buat ngajar gitu. Baik. Ya. Lanjut ke permainan. Silakan rekan saya untuk mempraktekkan permainan yang kita buat. Ini saya masuk sebagai siswa ya Pak. Di sini tuh mulai petualangan. Kita bisa masukin nama kita. Lalu kita di kelas 7C misalnya. Lalu di sini tuh ada 5 ruangan. Yang masih terbuka itu ruangan 1. Tugas kita itu membuka ruangan dan cari kode-kode.
kita kerjain dulu di ruangan 1. Di ruangan 1 itu terdapat 5 kartu. Lalu di ruangan 1 itu ada tentang pengertian teks deskripsi, Pak. Iya, baik. Ini kalau sudah benar jawabannya, lalu kartu berubah menjadi kode. Oh, gitu. Ya, lalu bila salah ngisi, itu tetap dapat kartu, Pak. Iya, oke. Baik. Ini disalahin aja ya. Iya, silakan. Oke. Gitu. Oke, duanya salah. Ya, oke, itu. Ya. Nah, nanti ini dapat kodenya. Setelah dapat kodenya, kita bisa ke ruangan kedua. Oke, ada berapa ruangan? Ada 5 ruangan. Oke, 5 ruangan. Setelah Iya. setelah 5-nya selesai, apa yang terjadi itu? Yang terjadi itu, Nah, ini Pak, kode Ah. terkumpul, lalu bisa Ah. lihat hasil akhir. Lalu Oke. waktu pencet lihat hasil akhir, kita dapat sertifikat dan nilai keseluruhannya. oke. Ya, Baik, ada ya. predikatnya. Ini juga bisa diunduh. Iya, baik. Oke, kalau ya, Oke, sekarang lanjut ke media offline-nya, oke? oke, media offline-nya ada juga, silakan dijelaskan secara ringkas ya. Secara Iya. Nah, silakan. kelompok. Jadi Nah. dalam satu kelas itu ada 5 kelompok, Bapak. Nah. Nanti itu dibagi 5, terus nanti setiap perwakilannya tuh maju ke depan Iya. untuk ini ngambil ini Pak, kartu yang Iya, di sini baik. itu ada ini. Kita tuh karena mengambil 5 kelompok dalam satu kelas, jadi kita mengambil isinya itu setiap perwakilan kelompok satunya itu mewakilkan untuk mengambil satu. Nah, nanti misalnya pilih nih yang ini teks nomor 3. Iya, Nah, oke. lalu dikasih yang ini Bapak. Ya, oke, ini untuk Ini yang untuk teks penggalan, ya. deskripsinya, iya. Oke, Ada nanti kalau sudah Iya. dapat yang ini Bapak. Oke. Ini buat level ke-1. Oh, Level level 1 satu. tuh ada tentang identifikasi dan struktur dasar. Oke, Jadi baik. satu kelompoknya tuh dapat 1 dulu buat menjelaskan ini. Iya. Nanti kalau sudah menjelaskan langsung dikumpulkan kepada guru, kepada kita gitu Pak. Jadi dalam satu kelompok tuh dapat 1 lagi. Iya, oke. Tuh. Nah, setelah mengerjakan ini selesai dalam satu kelompok, langsung dikumpulkan kembali kepada guru. Nanti bisa mendapatkan ke level nextnya gitu, ke level 2 lagi. Oke, ya, baik. Sesuai apa yang tadi yang pertama dapat kan tadi contohnya teks 3 teks Ya. tentang ibu guru. Nah, yang ini juga sama, tetapi yang ini ada 5 soal. Oke. 4 ya, Empat oke, soal baik. gitu. Oke, ini untuk kelas berapa? Kelas 7. Oke, kelas 7. Iya, terima kasih. Mungkin Ini sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Semoga aplikasi yang kami Misteri, buat ya. bisa bermanfaat. Oke. iya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Teman-teman semua. Ini ada kelompok terakhir yang saya kunjungi. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Ini bikin apa kelompok 3? Sebelumnya Bapak di sini jika kami menjelaskan kita membuat media pembelajaran yang berjudul Naik Turun Pintar. Oke, naik turun pintar. Ini ada siapa saja yang membuatnya? Saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sahda Naufalia Mulyandi. Oke. Perkenalkan, nama saya Nabila Nuraini, Ya. saya Rina Karlina, Ah. saya Silva Amelia, Ya. saya Irma Yani. Oke, boleh dijelaskan media naik turun pintar? Silakan. Jadi Bapak, alasan mengapa kita memilih untuk membuat media pembelajaran yang berjudul Naik Turun Pintar. Dari media pembelajaran Naik Turun Pintar ini kami terinspirasi atau memanfaatkan konsep dari games yang bernama ular tangga. Iya. Nah, jadi alasannya kita menggunakan media pembelajaran Naik Turun Pintar itu agar si siswa itu bisa lebih aktif. Dan yang kedua, siswa ketika memainkan Naik Turun Pintar ini bisa menyenangkan ya. Terus yang ketiga itu bisa bekerja sama dan interaktif. Nah, terus juga Pak, dari Naik Turun Pintar ini itu bisa membantu siswa dalam yang pertama itu bisa memahami pengertian dari pembelajaran teks cerpen
Terus yang kedua, si siswa juga itu bisa mengidentifikasi unsur intristik yang terdapat dalam cerpen. Dan yang ketiga, siswa itu juga bisa menganalisis struktur yang terdapat dalam pembelajaran teks cerpen. Teks cerpen. Maaf, kelompok berapa ini? Kita dari kelompok 3. Oke, kelompok 3 ya. Ya. Oke, gimana cara pakainya? Nah, Coba. jadi Bapak, sebelumnya di sini kita membuat 2 konsep. Yang pertama ada konsep digitalnya dan yang kedua ada konsep fisiknya. Oke, kalau yang ini yang 2 boleh tahu ada apa aja ini? Kalau ini tuh Pak, jadi kita ketika pembelajaran di kelas itu kita menjelaskan dulu menggunakan PPT. Oh, materi kita ya. pakai papan tulis Bapak. Oke, yang ini Ini ada barcode buah. oh, barcode untuk panduan. buku panduan. Oh, di barcode. Oke. Ini berarti materi ya yang di sebelah sini. Oh, ini medianya. Oke. Boleh kita ke media yang online dulu? Oke. Untuk yang media berbentuk online-nya ini bisa dilihat penampilan awalnya seperti Ya, ini, media Pak. digitalnya ya ini. Jadi di sini kita ada tombol buat play untuk mulai permainan. Nah, di sini ada pilih mode game. Nah, jadi pilih mode gamenya itu ada yang berbentuk ular dan karakter. dan ada karakter atau naik tangga dan prasotan seperti itu, Bapak. Boleh. Nah, di sini juga ada select opponents. Jadi yang dimana select opponents itu kita ingin pilih lawannya, pilih lawan komputer atau pilih lawan bersama teman. Seperti itu. Oke, ya. Nah, terus juga di sini Bapak ada select player atau pemilihan player. Nah, di sini kita bisa Ada yang 2 orang, 3 orang, 4 orang dan selebihnya. Ya, oke. Nah, jadi di sini si siswanya itu bisa milih karakter terlebih dahulu, Bapak. Di sini kita sudah menyediakan 6 karakter. 6 karakter sesuai ini ya. Sesuai yang dibuatnya. Jadi Bapak, sebelum kita mulai ke permainan, di sini kita membaca arahan terlebih dahulu sebelum permainan. Kita dikasih langkah-langkahnya. Jadi di sini ada you go up. Berarti kalau misalkan si siswa itu menginjak tangga itu naik. Dan ketika siswa itu menginjak perosotan berarti yang dimana turun. Oke, Bapak. Oke, ini materinya cerpen ya? Iya, Bapak. Oke, cerpennya sebelah mana di medianya boleh ditunjukkan? Nanti kalau misalnya kan ini keluar 5. Ya. Nah, nanti tuh kita akan Keluar 5, pertanyaan, terus? kayak misalnya nomor 5. Oh, gitu. Jadi sesuai dengan nomor yang didapat. Harus sampai 100 dong ini. Iya, Bapak. Oh, ada 100 soalnya. Oh, ada 100 luar biasa. Kalau ada siswa, mahasiswa atau anak-anak yang mengulang di kolom yang sama, kita memiliki plan soal kedua. Oh, ya. Terus nanti kalau seandainya dadunya menunjukkan angka 6, nanti bakal dapat kocokan tambahan. Oke, ini sekaligus ini ya, nyambung ke yang ininya ya. Oke, gimana cara mainnya fisiknya? Nah, jadi cara memainkan fisiknya, Bapak. Di bawah aja boleh, sok silakan. Gak apa-apa ya di sini ya, sok. Oke, secara ringkas aja teman-teman, boleh didemokan. Oke, pemainnya gimana? Misalnya. Itu anaknya itu disuruh melempar dadu. Kita bikin masing-masing kelompok. Satu kelompok itu 5 orang atau lebih. Nah, jadi ngebaris gitu Bapak. Oke, ngebaris harusnya. Ya, lanjut. Kita lempar dadunya. Dadunya. Oh, ada pilih karakter dulu ya. Oke, silakan. Coba, misalkan dilempar dadunya. Ini ke 1. Berarti 1 langsung naik ke Terus naik. ke angka berapa itu? 38. Nanti Oke, 38. Nanti lihat soal yang 38. Mana soal 38-nya? Boleh. Ini kebetulan ini ya, bukan awal-awal. Coba. Oke, soal 38 bacakan. Coba. Lina selalu memandang keluar jendela setiap sore sambil berharap kakaknya yang merantau segera pulang. Setiap suara kendaraan membuatnya berlari ke depan rumah, tetapi harapannya kembali pupus. Watak Lina yang tergambar adalah A. pemarah, B. penyabar dan penuh harapan, C. sombong, D. licik. Oke, apa teman-teman? Jawabannya? Oke. Teman-teman bareng ya. Ketika siswa tersebut Salah. Jadi kalau salah, Salah gimana? bisa melemparkan pertanyaan itu kepada teman belakangnya. Oke, siap. Jikalau ada yang bisa menjawab pertanyaan dengan berhasil, kita menyiapkan 1 poin untuk
Nanti kalau misalnya di akhir ujian nilainya kurang, bisa pakai digunakan Iya. untuk tambahan nilai. Oke, ya baik, terima kasih kalau begitu ya. Oke, boleh plus dulu untuk kelompok yang terakhir saya kunjungi. Baik.